Dari Pak Kudri, mungkin saya tanyakan kepada Ibu Ane bahwa di sini ada standing point yang berbeda mengenai disobedience, hukum pasif, bahwa ternyata pengendara, rakyat, masyarakat ini juga menjadi korban dari sebuah sistem ketika negara tidak memperhatikan, ada palang pintu atau tidak ada palang pintu di perlintasan sebidang. Ini bagaimana? Ibu Ane. Iya, maaf Mbak Caca, ini sepertinya memang saya harus meluruskan sedikit ya. Jadi saya di sini sebagai di KAI Komuter itu kan sebagai operator KRL-nya ya. Dan kemarin kami kenapa kami melakukan proses hukum itu, kami belum melakukan istilahnya yang salah siapa, tidak. Tetapi di sini kami melibatkan yang berwajib untuk melihat bagaimana sebenarnya keselamatan ini bisa dijalankan untuk pengguna jasa komuter dan juga masyarakat yang ada di sekitar rel. Tapi begitu saya cek ke Daob 1 ya di KAI bahwa memang ditemukan ada 67 perlintasan yang memang dibuka oleh masyarakat sendiri gitu, dan saat ini ada 8 perlintasan yang sudah kami lakukan pendekatan ke masyarakat dan yang lain untuk ditutup, dan ini masih proses terus menerus gitu ya. Jadi sampaikan bahwa bagaimana dengan proses hukum dan yang lainnya, kami memang menyesuaikan dengan Undang-Undang Perkeretaapian nomor 23 juga. Kemudian di sini juga kan ada Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 juga ya, bagaimana kita mematuhi aturan-aturan di perlintasan. Jadi kalau disampaikan yang naik KRL itu juga masyarakat, Mbak Caca. Bahkan di situ saya sampaikan tadi, satu KRL itu bisa mengangkut lebih dari 1.000 orang. Bagaimana faktor keselamatan ini tidak kami utamakan untuk melindungi lebih dari 1.000 orang ketika satu kereta berjalan. Bagaimana dengan kereta yang di belakangnya? Dan ini terus kami lakukan sosialisasi. Tadi saya sudah sampaikan ada 67 perlintasan di Jabodetabek ini yang memang dibuka oleh masyarakat, dan 8 diantaranya sudah kami lakukan penutupan dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak yang memang di situ ada di Pemda, bahkan masyarakat sendiri. Masih ada PR hampir 60 perlintasan lagi ini untuk kita lakukan pendekatan, dan kami mengajak kepada masyarakat juga untuk kita bisa mengutamakan keselamatan kita dan orang lain juga ya, bahwa perlintasan ini sangat membahayakan kita dan orang lain. Apalagi KRL saat ini dijalankan itu sebesar 1.053 perjalanan. Lintas Citayam, Bogor, dan Depok ini, itu kalau di dalam jam sibuk, itu headway-nya itu 3 sampai 5 menit ya. Artinya sangat rapat sekali. Baik. Sehingga perlintasan-perlintasan ini memang perlu perhatian gitu. Jadi supaya kita bisa menyelamatkan diri kita dan juga orang lain. Baik, Pak Kudri, bagaimana kalau gitu statementnya? Ini menyelamatkan yang banyak loh, ini pengendara. Maksudnya penumpang kereta api ini banyak yang mau diselamatkan nyawanya. Kalau kita bicara nyawa, kita nggak bisa secara kuantitas ya. 1, 2, 1.000, 2.000 ya sama korbannya. Jadi kita dari kacamata perlindungan jiwa itu, satu orang juga perlu diperhatikan juga usaha ini. Jadi memang ini yang saya katakan tadi, memang di sini kan ada 2 kepentingan yang berbeda, tapi kan yang penting semua segenap bangsa itu dilindungi. Kita nggak bisa menyatakan demi orang yang lebih banyak kita mengorbankan jiwa orang ini, nggak bisa kayak begitu. Okay. Ya kan? Jadi dari kacamata hukum pidana nggak ada kita mau melindungi orang, kepentingan itu kita korbankan nyawa orang lain, itu ya tetap salah. Nah jadi memang ini bukan masalah operator ya, ini negara. Tapi kan operator itu bagian dari katakanlah ini apakah bisnis atau sistemnya ini gitu ya. Jadi tidak juga PT ini PT Komuter itu berlepas tangan, itu bukan urusan ini gitu kan. Okay. Karena dia ini ya, apalagi misalnya PT Komuter itu tahu bahwa ada 67 perlintasan, terus dia nggak berbuat apa-apa. Oke. Iya kan, baik. Jadi saya kira ini ya mesti semua seperti Pak Sudarman ya. Ya, seperti saya jelaskan tadi, memang perlintasan ini domainnya masing-masing. Okay. Jadi kalau yang tadi dikatakan Mbak Ana ada 67, yaitu mestinya masyarakat yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan gitu ya, menjaga, katakanlah begitu ya. Susah juga tapi masyarakat ya, itu sudah punya eagerness. Jadi gini, saya harus jelaskan.
infrastruktur itu atau prasarana itu domainnya pemerintah atau pemerintah daerah. PT KAI maupun PT KCI itu hanya mengoperasikan sarananya. Nah, bagaimana menjaga keselamatan di luar stasiun bukan domainnya PT KAI. Itu domainnya masyarakat, domainnya Pemda. Jadi kalau kita lihat dari berbagai kasus kecelakaan di perlintasan sebidang, itu kan sebetulnya faktor utamanya ketidakdisiplinan masyarakat di dalam mentaati aturan itu. Lihat aja palang pintu sudah ditutup masih tetap nerabas. Nah, itu kan menunjukkan disiplin masyarakat di dalam melintasi perlintasan sebidang itu rendah sekali. Jadi masyarakat juga harus diedukasi supaya mereka itu menjaga dirinya sendiri. Baik. Bahwa soal perlindungan semua harus dilindungi, iya, gitu. Tetapi ketika kita bicara kepentingan publik, tentu publik yang lebih besar itu yang mesti harus diutamakan. Baik, oke. Dengan sudut pandang yang berbeda, tapi kalau mungkin saya ingin menarik kembali ke urusan pidana, bahwa statement Pak Kudri di sini Ibu Ane, kalau untuk urusan pidana kita tidak bisa melihat nyawa itu adalah secara kuantiti ya, bahwa 1000 harus diutamakan dibandingkan seorang pengendara. Bagaimana kemudian pihak komuter akan menjawabnya? Bu Ane ditahan dulu, Bu Ane mohon ditahan dulu. Sekaligus boleh nanti dikomentari karena sekarang saya akan bertanya kepada rekan kami yang akan meminta testimoni dari masyarakat mengenai banyaknya peristiwa kecelakaan antara pengendara dan kereta api. Ternyata yang dituntut ini korbannya. Ini bagaimana? Ihsan. Ya, Caca dan juga pemirsa, memang beberapa waktu lalu terjadi kecelakaan mobil dengan kereta api ini di wilayah Citayam, Depok, dan sebenarnya memang cukup banyak begitu perlintasan kereta sebidang ini yang ada di Pulau Jawa, terutama di Pulau Jawa, dan di Jakarta pun sebenarnya masih ada. Di tempat saya mengabarkan saat ini di wilayah Patal, Senayan, atau lebih tepatnya di Rawasimpruk begitu, ada satu perlintasan sebidang ini yang memang tidak memiliki palang selayaknya ataupun yang sesuai dengan standar begitu, atau palang otomatis yang biasa kita temuin di jalan-jalan utama. Dan saat ini pun perlintasan ini terus dijaga begitu oleh warga setempat. Artinya memang untuk mengamankan para pengendara ini, warga setempat ini berswadaya gitu untuk melakukan pengamanan, sehingga setiap kendaraan yang melintas di wilayah ini tuh dipantau oleh mereka. Dan lantas bagaimana sebenarnya tanggapan masyarakat mengenai masih adanya perlintasan kereta sebidang yang tidak memiliki palang? Ini sudah bersama saya salah satu warga yang tinggal dekat dengan perlintasan sebidang yang ada di Patal Senayan ini. Ada Pak Ramlan. Ramlan ya. Baik, Pak Ramlan. Ya. Banyak sekali nih kejadian kecelakaan di perlintasan kereta sebidang ini. Menurut Bapak seperti apa, Pak? Ya, kalau melihat lalu lintas saat ini, kalau pas pulang kerja itu ramai banget. Kalau melihat bahayanya bahaya, berhubung ada penjaganya 24 jam ya. Sementara ini dalam kurun waktu 1 tahun ini nggak ada kecelakaan sama sekali. Karena penjagaan full 24 jam. Berarti kalau untuk di wilayah sini atau di Rawasimpruk ini, warga setempat ini 24 jam menjaga? 24 jam menjaga. Siang 5 orang, kalau malam 3 orang standby. Nah, tapi pernah ada kejadian nggak sih Pak, kecelakaan mobil atau kereta atau motor begitu? Kurun waktu 1 tahun ini nggak ada, aman. Tapi pernah ada kejadian? Pernah ada kejadian. Seperti apa kejadiannya? Kejadiannya dulu ada motor mogok di pinggir relnya, ada Innova udah di tengah rel, akhirnya mobil Innovanya ketabrak. Iya. Tapi saya sempat berbincang dengan warga lain, ada juga katanya mobil begitu Pak, nyangkut begitu, artinya ketika mencoba melintasi itu tidak bisa jalan atau bannya itu nyangkut ke dalam lubang yang ada di perlintasan. Waktu itu pas jalannya rusak, tengah-tengah rel rusak jadi nyangkut, akhirnya dorong. Dievakuasi, siapa yang mengevakuasi? Yang masih petugas rel itu tadi, petugas rel ya. Nah, kalau dari Pak Ramlan sendiri nih, menanggapi kalau misalnya perlintasan ini bahaya, menurut Bapak itu baiknya seperti apa? Baiknya ya jalan ini tutup, dikasih jalan alternatif lagi, apa jembatan layang atau gimana gitu. Soalnya kalau sore itu jam pulang kerja penuh banget, penuh macet.
Karena arah Pondok Indah, arah Bintaro, ini jalan alternatif malah lewat sini semua. Jalan Rawasumber 3 ini tentunya. Berarti emang perlintasan ini dari sore hingga malam atau di jam-jam pulang kerja itu selalu padat? Jam pulang kerja jam 4 sampai jam 8 malam itu selalu penuh, padat. Oke. Karena setiap 5 menit kereta tuh lewat, pasti itu. Tapi memang para petugas atau warga setempat yang berjaga di sini selalu membantu begitu? Selalu membantu ya. Baik, terima kasih Pak Ramlan atas waktunya, dan memang dari tadi saya perhatikan Caca dan juga pemirsa, memang di jalanan ini banyak sekali kendaraan yang melintas begitu, termasuk padahal bisa Anda lihat saat ini baru saja kereta komuter begitu melintasi perlintasan rel kereta ini, dan memang ini melintas sekitar 5 menit sekali, dan terlihat di situ nah para warga setempat yang melakukan penjagaan di situ menutup palang yang mereka buat sendiri. Seperti itulah alurnya ketika ada kereta yang akan melintas, warga setempat yang menjaga itu akan melakukan penutupan, kemudian membuka kembali setelah keretanya lewat. Namun tentu saja tetap ini berbahaya karena bukan hanya yang dikhawatirkan ketika kereta api melintas, tapi banyak ataupun memungkinkan sekali bis kendaraan tersebut bisa berhenti begitu karena, atau dengan kata lain nyangkut di tengah-tengah rel karena masuk ke lubang atau tertahan oleh rel kereta api. Kembali ke Caca. Oke, nanti saya akan minta, terima kasih Ihsan, saya akan minta pendapatnya kepada Ibu Ana, mengingat udah dijagain itu ya perlintasan sebidang, masih aja terjadi kecelakaan meskipun swadaya masyarakat sudah menjaganya. Saya masih penasaran dengan apa komentar PT KAI Komuter untuk menjawab apa yang dikatakan oleh Pak Kudri bahwa PT KAI Komuter jangan lepas tangan, mengingat bahwa 1000 nyawa berharga, 1 nyawa juga berharga. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Sebelum saya ke narasumber saya, kita lihat dulu yuk pemirsa, ini kronologis kejadian peristiwa kecelakaan di Citayam Depok jam 6.45. Mobil minibus melaju dari arah Depok dan melintasi rel. Penjaga katanya sih telah menutup separuh palang pintu karena kereta dari arah Bogor hendak melintas. Meski sudah diteriaki, mobil tersebut tetap tancap gas. Informasi seperti itu ya, melaju melintasi rel. Mobil lolos dari penjagaan palang, namun mobil ini langsung tersambar lokomotif hingga terjepit seperti ini. Beruntung tidak ada korban karena pengendara tersebut berhasil kabur, tapi buntut dari peristiwa tersebut akan ada tuntutan meskipun memang belum bisa dipastikan ini tuntutan ke arah mana ya. Oke, sekarang saya bertanya lagi kepada Ibu Ana, sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Kudri, mohon ditanggapi ketika PT KAI Komuter jangan lepas tangan, mengingat nyawa 1 korban, mengingat kendaraan melintas di perlintasan sebidang ilegal ini juga bernyawa dan berhak dilindungi nyawanya secara hukum pidana. Seperti apa? Iya, Mbak Caca, dari awal saya sampaikan ya, ketika kita disiplin, kita itu menyelamatkan diri kita, orang lain, dan juga pengguna jasa komuter lain. Yang kedua, tadi juga saya sampaikan bahwa ketika kami melakukan pendekatan dengan masyarakat untuk menutup perlintasan yang tidak resmi ini, itu artinya kami juga mau menyelamatkan nyawa masyarakat sekitar rel dan juga pengguna jasa komuter lain. Dan ini terus kami lakukan. Tadi kan KCI kan tahu ada 67 perlintasan tersebut. Ini ada yang sudah ditutup kemudian dibuka lagi. Kemudian kami juga menemukan bahwa sebenarnya ada perlintasan resmi di sana, tapi mungkin karena jauh harus misalkan sekian ratus meter dari jarak yang bisa dia melintas, dia lihat ini bisa potensi untuk dibuka. Ini kan yang harus kita selamatkan juga. Artinya masyarakat, kemudian kami juga ya dari sisi operator, kemudian dari semua stakeholder ini ya memang harus bekerja sama ya untuk melakukan bagaimana caranya masyarakat di perlintasan ini khususnya yang di sekitar rel ini selamat semuanya, selamat yang di atas KRL, selamat juga yang berada di sekitar rel. Artinya di sini kami tidak diam ya, dan begitu kami menemukan, kami juga melakukan pendekatan sehingga 67 tersebut 8 diantaranya ini sudah kami tutup dan ini akan kami terus lakukan pendekatan, dan kami
berharap yang tadi yang sudah kami tutup 8 itu jangan lagi dibuka dan mengambil jalur lain lagi. Nah, ini yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Dar bahwa sebenarnya bagaimana perlintasan-perlintasan ini bisa aman kalau misalkan kita tetap mencari celah bagaimana kita bisa menyeberang dengan cepat, bukan dengan selamat. Padahal mungkin di daerah itu sudah ada perlintasan resminya, tetapi bagaimana kita supaya bisa cepat. Terkadang hal-hal tersebutlah yang terus kita edukasi kepada masyarakat. Kemudian di sini kami sampaikan bahwa KAI komuter di sini ya, untuk yang proses hukum tadi itu, ini sebenarnya untuk menjamin keselamatan saya, keselamatan masyarakat sekitar rel, keselamatan juga pengguna jasa komuter lain. Kami tidak berbicara, kami tidak menghargai nyawa satu orang. Justru ini menghargai begitu pentingnya kita menyelamatkan orang yang sedang naik KRL ataupun yang ada di perlintasan kita dan masyarakat di sekitar rel. Sampai saat ini terus kami lakukan baik dengan komunitas, dengan Dirjen Perkeretaapian di setempat. Itu kalau bisa dilihat TV One mungkin bisa bersama kami nanti bagaimana kami melakukan sosialisasi baik di perlintasan yang tidak resmi ataupun perlintasan resmi juga. Ini terus kami lakukan karena di perlintasan resmi pun setelah ada pun di sana sudah ada rambu-rambu, itu masih tetap juga ada pelanggaran di sana. Jadi di sini yang perlu ditingkatkan adalah disiplin masyarakat dan kami berharap dengan di sini kami bisa berkolaborasi dengan yang berwajib. Ini akan meningkatkan kewaspadaan kita dan kedisiplinan kita dalam melakukan perjalanan. Bu Ana, saya ada pertanyaan tiba-tiba ini. Mohon maaf kalau saya tanyakan. Ini klise tapi memang esensial. Jikalau peristiwa di Depok Citayam ini korban yang meninggal dunia, apakah PT KAI Komuter tetap akan mengajukan tuntutan? Sejak awal saya tidak menyampaikan tuntutan, tetapi kami melibatkan yang berwajib untuk melakukan proses hukum. Jadi saya tidak ada menyebutkan sejak dirilis tertulis ataupun dari tadi segmen-segmen demi segmen, kami melakukan proses hukum kepada yang berwajib, melibatkan yang berwajib untuk melihat bagaimana sebenarnya penegakan kedisiplinannya. Baik, terima kasih. Nah, dengan ini sedikit jelas ya Pak Kudri bahwa tuntutan ini adalah untuk membuka siapa sih yang bersalah di sini. Tapi kalau misalnya ternyata kasus ini korban meninggal dunia, apakah akan diperpanjang seperti ini ataukah bagaimana? Bagaimana Pak Kudri? Kalau menurut hukum pidana, kalau orang yang melakukan tindak pidananya meninggal, ya nggak ada tuntutan, habis ya. Begitu juga kalau tuntutan perdata, kalau yang meninggal nggak bisa dituntut orang perdata. Ya. Tapi saya mau garis bawahi, ya ini Ibu Ana ini kan mohon maaf, ini kan penghalusan aja, dibilang melakukan proses. Ya tapi intinya kan melakukan penuntutan. Dia kan kalau mau menanyakan proses, tentu maksudnya supaya undang-undang perkeretaapian dan undang-undang lalu lintas itu ditegakkan gitu ya. Ya itu kan ya bahasa lain melakukan penuntutan gitu ya. Ya saya sih saya setuju bahwa disiplin itu penting, ya kan. Tetapi juga masyarakat itu kan mempunyai kebutuhan, ya kan. Misalnya kenapa misalnya ada perlintasan di sana, ya mungkin dia panjang. Apalagi misalnya 3 sampai 5 menit sekali ditutup panjang gitu loh. Ya jadi ini kebutuhan masyarakat itu seperti air menetes dari atas. Ditutup ke mana dia akan lari ke tempat yang lain. Jadi kebutuhan masyarakat itu sebuah keniscayaan ya Pak ya? Nggak bisa dibendung, harus cari jalan keluarnya gitu loh. Kalau misal kebutuhan masyarakat seperti air bah ditutup ke sana akan pindah ke tempat yang lain gitu. Baik. Nah, Pak Darmaning Tias, masing-masing punya needs atau kebutuhan untuk melindungi penumpangnya dari komuter bahkan dari masyarakat mengejar rutinitasnya. Kalau begitu, perlintasan sebidang baik ilegal maupun legal, ada palang pintu atau tidak, resmi atau tidak, layak tidak sih kota besar atau tutup saja semuanya? Pertama, sebelum menjawab itu saya mau menjelasin kalau nuntut dasarnya apa gitu ya. Dasarnya Undang-Undang 23 2007 tentang perkeretaapian pasal 124 itu mengatakan bahwa pengendara mobil atau pengguna jalan lain lah itu wajib mendahulukan perjalanan kereta api. Nah, dari berbagai kasus yang kita lihat kecelakaan di persimpangan sebidang adalah disebabkan ketidakdisiplinan itu. Jadi kalau begitu sebetulnya siapapun yang terlibat di situ dia
bisa dituntut berdasarkan undang-undang itu. Itu satu ya. Menjawab pertanyaan Caca soal apakah layak sih perlintasan sebidang. Ya kalau kita ngomong di kota besar seperti Jakarta, di mana peran kereta api itu diharapkan sangat besar, itu memang sudah nggak layak gitu. Artinya semua perlintasan sebidang memang harus ditutup. Dan itu kan sebetulnya yang terus menjadi perdebatan di perkereta-apian. Tetapi saya mau jelasin sedikit ya, kenapa sih muncul banyak perlintasan sebidang. Dulu pada saat mau membangun kereta api di wilayah Jabodetabek, itu kan muncul usulan untuk membuat layang. Tapi kan dananya sangat besar. Nggak ada uang ya? Nggak ada uang saat itu. Ya udah pilihannya adalah sebidang. Begitu sebidang, kota ini berkembang begitu pesat, lalu kebutuhan jalan raya muncul, maka di jaringan kereta api itu terbangun jalan raya. Akibatnya menimbulkan perlintasan sebidang. Nah, makin banyak pertumbuhan perumahan, makin banyak itu juga menambah adanya perlintasan sebidang. Baik. Nah, jadi ya saya kira memang kalau kita bicara layak tidak layak, memang nggak layak gitu. Baik. Tetapi tidak bisa diselesaikan secara otomatis misalnya dengan membangun flyover atau underpass. Contoh lah misalnya perlintasan sebidang di Pasar Rumput. Baik. Ya, itu mau dibangun apa? Mau flyover juga nggak mungkin, underpass juga nggak mungkin karena kondisinya memang tidak memungkinkan Baik, gitu. baik. Nah, Ya. tapi yang perlu saya jelaskan adalah sebetulnya domainnya PT KAI maupun KCI itu nggak ngurusi yang di luar stasiun. Baik. Jadi urusan mereka itu sebetulnya di jaringan rel sama stasiun. Iya. Keselamatan di luar itu mestinya tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah. Untuk di Baik. jalan nasional Iya. domainnya pemerintah, di jalan lokal Iya. itu kabupaten kota tanggung jawabnya kabupaten kota. Tapi nggak ditanggung jawabin juga begitu ya. Iya, Baik, nah, itu yang harus baik. clear Terima betul, kasih. ya. Baik, waktunya sudah habis. Mungkin jadikan ini pembelajaran. Pasti nanti akan kita lihat bagaimana tindak lanjut dari tuntutan meskipun ditegaskan bahwa penuntutan ini belum dipastikan kepada para pengendara mobil tersebut di peristiwa kecelakaan di Kalau Citayam saya Depok. malah dorong Baik, dilanjutkan. Baik. Nanti kita akan lihat, tapi untuk kita pengendara lebih taat aturan lagi pemirsa Iya. agar peristiwa seperti ini tidak terjadi. Terima kasih Ibu Ana, terima kasih Pak Kudri, Pak Darmaning Tias.